Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Azza yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka ayat ini seyogyanya dapat menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Azza dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat darinya. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyadarkan kita bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Justru setiap dari kita kebanyakan nikmat darinya, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa Azza. Oleh karenanya kalau kita membuka surat Ar-Rahman, kita akan melewati di dalam surat tersebut firman Allah Jalla wa Ala: "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan sebanyak 31 kali. Allah ulang-ulangi firman-Nya ini. Kenapa demikian? Allah sebutkan di dalam ayat yang lain: wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dengan berbagai limpahan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, mereka selalu menganggap diri mereka kekurangan nikmat dari Allah, sehingga di waktu yang sama mereka kurang bersyukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Sebabnya sangat banyak diantaranya karena ia tidak pernah melihat nikmat Allah pada dirinya. Nikmat Allah yang dia lihat hanya selalu pada diri orang lain, padahal pada dirinya terdapat sekian tanda-tanda kebesaran Allah dari nikmat-nikmatnya yang mungkin banyak selainnya yang tidak mendapatkannya. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam ayat yang lain: wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebenarnya pada diri-diri kalian terdapat sekian tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah. Kenapa kalian tidak melihat? Betapa banyak dari kalian yang memiliki mata dan selain kalian tidak memiliki. Kita memiliki kedua tangan yang normal, sementara sebagian saudara kita yang mungkin lebih soleh dari kita, tetapi tangannya tidak normal.
Alhamdulillah jantung kita masih normal dan sehat, sementara ada saudara-saudara kita, bahkan sebagian mereka adalah ulama yang lebih berilmu, lebih saleh dari kita, tetapi jantung mereka sedang bermasalah, sudah menggunakan cincin. Kita memiliki kedua kaki yang normal, sementara di sana ada orang-orang yang lebih berilmu dan lebih banyak ibadahnya dari kita. Allah mencabut nikmat dua kaki dari. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebenarnya pada diri-diri kalian terdapat sekian tanda-tanda kebesaran Allah dari nikmat-nikmatnya. Kenapa kalian tidak melihatnya? Seringkali kita melihat kepada orang-orang yang di atas kita, dan jarang sekali kita melihat kepada orang-orang yang jauh di bawah kita. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Di luar sana jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang semenjak lahirnya sampai meninggal dunia tidak punya rumah. Mereka berpindah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lain. Sebagian mereka semenjak lahirnya sampai meninggal dunia, tempat tinggalnya adalah berpindah dari satu lampu merah ke lampu merah yang lainnya. Unzuru ila man wa asfala minkum. Melihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Dzalik, yang demikian itu, dengan cara demikian, alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kalian tidak akan merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan tentunya nikmat yang paling besar bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan hakikat dunia yang semu lagi menipu ini dan akhirat yang merupakan kampung abadinya adalah nikmat agama. Terriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih. Dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb, wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karena kita melihat sebagaimana yang muslim ada yang kaya dan miskin, yang kafir juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Para nabi ada yang kaya dan ada yang miskin. Para raja-raja kafir juga ada yang kaya. Nabi Sulaiman nabi dan juga seorang raja. Tapi di waktu yang sama ada di antara para nabi yang mereka dituduh sebagai anak zina, kemudian dikejar-kejar oleh kaumnya, kemudian ditangkap, dibunuh, disalib dan dipaku. Itu Nabi Isa alaihissalam, meskipun yang mereka bunuh dan yang mereka salib tersebut adalah seorang pemuda yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa tidak pernah mereka tangkap dan tidak pernah mereka bunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka belum membunuhnya, mereka belum menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Bar rafa'allahu ilaihi. Ada di antara kita yang punya ujian seperti itu. Andai kata ada ustadz yang diuji seperti ini hari ini, mungkin sudah melarikan diri dan tidak berani berdakwah lagi. Seorang nabi dituduh anak zina, kemudian dikejar-kejar untuk dibunuh. Kalau kita mungkin sudah pensiun dini dari dakwah jemaah, ya kan? Pindah negara. Masih banyak ustadz lain yang bisa dakwah. Bahkan ada di kalangan para nabi yang dituduh menghamili adik iparnya, sehingga dikejar-kejar kemudian ditangkap dan digergaji tubuhnya sehingga terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria alaihissalam dituduh oleh masyarakatnya telah menghamili Maryam yang merupakan adik ipar yang berada di dalam asuhan dan perhatiannya selama ini. Karena kata mereka, kalau bukan Zakaria siapa lagi yang menghamili Maryam? Maka mereka pun mengejar Nabi Zakaria sehingga beliau lari. Dan di dalam Isra'ilia disebutkan beliau bersembunyi di belakang sebuah pohon, kemudian beliau ditangkap, kemudian digergaji tubuhnya sehingga terbelah menjadi dua atas tuduhan telah menghamili Maryam. Hari ini jamaah, kalau kita dibunuh karakternya,
kredibilitas kita dihancurkan oleh para netizen dan media, mungkin udah pada sembunyi, udah nggak berani dakwah lagi, udah nggak berani naik mimbar Jumat lagi. Bagaimana antum akan berani naik mimbar Jumat sementara 75% dari jamaah sholat Jumat menganggap Anda ustadz yang telah menghamili seorang wanita, padahal Anda tidak melakukan. Berat, mungkin bisa bunuh diri. Nah, berat. Kayak dunia bukan pertanda cinta dan bencinya Allah kepada hamba. Sebagaimana muslim ada yang diberikan kekayaan dan kemiskinan, yang kafir juga banyak. Udah syarrul bariyah miskin. Bayangkan. Udah khalidina finnar syarrul bariyah kafir. Sebagaimana muslim ada yang sehat dan ada yang menderita sakit, yang kafir juga ada yang sehat dan ada yang menderita sakit. Oleh karenanya ketika para sahabat Nabi banyak yang berlumuran darah, bahkan ada yang mati syahid di dalam perang Uhud, Allah pun menghibur mereka dengan mengatakan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wahai kaum muslimin, andai kata dari kalian ada yang berlumuran darah, bahkan sebagian sahabat Nabi ada yang tertancap sekian anak panah di tubuhnya demi melindungi Nabi SAW. Tidak ada anak buah yang setia mereka hari ini. Anak buah hari ini mau menjalankan perintah sami'na wa ata'na 86 kalau ada uang di tangan komandannya, atau kalaupun setia karena takut disiksa nanti kalau pulang. Para sahabat semata-mata karena Allah. Sebagian mereka ada yang kehilangan anggota tubuhnya. Nabi kita patah taringnya, berlumuran darah pipinya. Maka Allah katakan andai kata ada dari kalian yang berlumuran darah, maka dari mereka orang-orang kafir juga ada yang berlumuran darah. Namun hebatnya kalian bisa mengharapkan pahala di sisi Allah atas lumuran darah yang menimpa kalian. Sementara mereka sudah berdarah-darah di dunia, tempatnya di akhirat nanti khalidina finnar syarrul bariyah, apabila dia mati tidak sempat beriman kepada Allah. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dunia ini akan Allah berikan kepada hambanya yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Sebagaimana yang muslim ada yang hidupnya bebas hutang dan ada yang hutangnya sudah sampai ke ujung rambutnya. Yang kafir juga ada yang sampai bunuh diri jemaah karena terlilit hutang. Sebagaimana yang muslim, laki-laki hari ini ada yang masih berstatus jomblo dan bujang lapuk, yang kafir juga banyak yang masih jomblo dan bujang lapuk. Sebagaimana muslimah ada yang masih berstatus single dan single senior, perempuan yang kafir juga banyak, sampai matinya dia masih dengan status single senior. Ya, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jangan sampai bertambah dan kurangnya dunia menjadi sebab bertambah kurangnya nikmat agama, iman kita kepada Allah Jalla wa'ala dan ibadah kita kepada. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karena yang seorang ulama salaf yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Hilyatul Awliya karya Imam Abu Nuaim, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu di dunia ini, bukan sebagai nikmat. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan wa inna Allah la yu'ti wa la yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama, nikmat tauhid tidak berada di dalam kubang syirik dan khurafat. Nikmat beribadah dengan sunnah Nabi yang begitu indah dan menenteramkan jiwa kita, dan bukan dengan bid'ah yang begitu ribet dan menyusahkan. Nikmat dekat dengan Allah
dan jauh dari bermaksiat kepadanya, itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengucapkan beberapa ucapan yang sangat indah yang seyogyanya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmatnya, dan terkhusus nikmat agama, dan terhibur meskipun ujian datang bertubi-tubi selama itu bukan dalam urusan agama. Ucapan beliau ini layak antum catat dengan tinta dari emas yang antum miliki. Namun bagaimana antum akan menulisnya dengan tinta dari emas kalau pulpen dan buku aja nggak bawa? Mudah-mudahan tersinggung. Tapi ada HP, ya kan? Ada HP, ya ada YouTube, Ustaz. Pulang tinggal buka ulang rekamannya, ya. Banyak dalilnya. Baik. Beliau mengatakan, antum tulis dari kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wa anna kulla musibatin duna musibatid din fahayyinah. Wa anna fil haqiqah ni'mah. Wa annaha fil haqiqah ni'mah. Saya ulangi 2 kali lagi. Setelah ini kita tes satu persatu. Yang paling dekat duduk dengan meja, itu yang kita tanya, ya kan? Wa anna kulla musibatin duna musibatid din fahayyinah. Wa annaha fil haqiqati ni'mah. Sekali lagi. Wa anna kulla musibatin duna musibatid din fahayyinah. Wa annaha fil haqiqati ni'mah. Jelas? Ada yang bisa ngulang? Hah? Susah. Udah terjemahannya. Sesungguhnya setiap musibah yang bukan dalam urusan agama, bukan tauhid yang hilang, bukan sunnah yang hilang, bukan sholat tahajud yang hilang, bukan 2 rakaat qobliyah subuh yang harganya lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang hilang, dan nikmat-nikmat agama yang lainnya fahayyinah, semua itu ringan, jemaah. Wa annaha fil haqiqati ni'mah. Justru setiap musibah dalam urusan dunia yang bukan agama sebenarnya pada sejatinya itu adalah nikmat, jemaah. Kenapa menjadi nikmat? Antum jelas-jelas jatuh sakit, kok dikatakan nikmat? Anggota tercinta meninggal dunia, kok dikatakan nikmat? Sebagian harta terkurangi, kok dikatakan nikmat? Nama baik antum dihancurkan di medsos, kok dikatakan nikmat? Kata Imam Ibnu Qayyim, sejatinya itu nikmat dari Allah selama itu bukan dalam urusan agama. Kenapa demikian? Karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajatnya. Juga semakin banyak musibah di dunia ini, kata para ulama, maka akan semakin sempurna balasan Allah kepadanya di hari kiamat nanti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la yusibul muslim min nasbin wala wasbin wala hammin wala ghammin hatta syauqatu yushaquha illa kaffara Allah biha khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa kesedihan, kegundah gulanaan, sedih ya, misalkan sedang viral berita negatif tentang antum yang 180 derajat beda dari realita, itu berat. Seperti Nabi Isa tadi dikejar-kejar oleh masyarakatnya karena dituduh sebagai anak zina, ibunya berzina. Nabi Zakaria dituduh menzinai Maryam sehingga mereka tangkap dan mereka belah menjadi 2. Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh dengan tuduhan yang keji telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal dengan bahan bukti yang digoreng oleh orang-orang munafik dan mudah diterima oleh sebagian orang. Sementara Al-Quran wahyu selama 30 hari dan 30 malam tidak turun membenarkan atau mendustakannya. Sampai-sampai Nabi bermusyawarah dengan Ali, aku pertahankan Aisyah atau aku ceraikan saja. Begitu dahsyatnya fitnah tersebut. Nah, yang membuat Aisyah semakin bertambah sakitnya saat itu. Dan kita nggak mau. Dan itu tidak mau. Tetapi Nabi katakan setiap kesedihan, kegundah gulanan, kegalauan, bahkan duri yang menyengatmu itu akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajatmu. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan wala yazalul bala fil mu'min. Musibah itu akan terus menerus datang, akan selalu datang selama seseorang masih hidup di dunia ini. Tidak akan pernah berhenti.
pada dirinya, hartanya, keluarganya, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi memiliki dosa karena sudah terhapuskan dengan musibah-musibah yang menimpanya ketika di dunia, dan dia menerimanya dengan sabar. Juga di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Yu'ta yaumil qiyamati bi anami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fiha sabghah, fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat? وهل مرت بك نعمة قط؟ قال والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مرت بي نعمة قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة فيقال له هل رأيت شرا قط وهل مرت بك بؤسة قط؟ قال والله يا رب ما رأيت شرا قط وما مرت بي بؤسة قط." Didatangkan pada hari kiamat nanti orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tetapi dia sebagai penghuni neraka sang itu. Karena nikmat dunia yang pernah Allah berikan kepadanya justru membuatnya tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Ingat, baru dicelupkan, belum dituangkan minyak yang mendidih ke dalam mulutnya, belum dimasukkan ular dan kalajengking ke dalam perutnya karena tidak mengeluarkan zakat. Baru dicelupkan sekali celupan, kemudian Allah bertanya kepadanya, "Apakah selama engkau hidup di dunia engkau pernah melihat satu kebaikan, dan pernahkah engkau mendapatkan satu nikmat?" Allah tidak bertanya tentang 2, 3, 4 nikmat. Yang Allah tanyakan, pernahkah kamu mendapatkan satu nikmat saja? Dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya semasa dunia, sepanjang sejarah dunia, tidak ada yang lebih bahagia dan tidak ada yang lebih kaya daripada dia. Tetapi setelah dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, berubah pandangan. Dia pun mengatakan, "Demi Allah, wahai Rabb, aku belum pernah melihat satupun kebaikan, dan aku belum pernah menerima satupun nikmat." Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuatnya lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia miliki, dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya sepanjang sejarah dunia. Sebesar-besarnya musibah kita di dunia ini, andai kata sekarang antum jatuh miskin dan pernah jadi orang kaya, masih mampu mengingat masa-masa kaya dulu, ya. Yang sedang jatuh sakit saat ini masih mampu membayangkan indahnya masa sehat. Yang saat ini telah bercerai masih mampu mengingat keindahan cinta di masa dahulu sebelum bercerai. Dan seterusnya. Berbeda dengan neraka Allah. Hanya dengan satu kali celupan ke dalamnya bisa membuat seseorang lupa terhadap seluruh kebaikan dan nikmat yang pernah ia terima, meskipun ketika di dunia dia adalah penduduk dunia yang paling nikmat di hidupnya. Tetapi sebaliknya, Nabi katakan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Tidak ada yang lebih banyak musibahnya daripadanya, tetapi musibah yang menimpanya hanya dalam urusan dunia, dan tidak memalingkan dia dari tauhid kepada syirik, tidak membuatnya berpindah dari sunnah kepada bid'ah, dan tidak merubahnya dari orang saleh menjadi ahli maksiat. Maka dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, pernahkah kamu melihat satu kejelekan, dan pernahkah engkau tertimpa satu musibah?" Dia pun menjawab, "Demi Allah, wahai Rabb, demi Allah, wahai Rabb, aku belum pernah melihat satupun kejelekan, dan aku belum pernah tertimpa satupun musibah." Ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim tadi, bahwa semua musibah yang bukan dalam agama itu ringan, bahkan sejati itu adalah nikmat. Kapan Nabi Yusuf alaihi salam menjadi seorang nabi dan dicintai serta terkenal jamaah? Setelah beliau mendapatkan musibah yang pertama, dibuang oleh saudara kandungnya, berat. Kalau kita dikerjain oleh partner bisnis karena dengki, ini tuh normal. Antum dikerjain oleh atasan sendiri dijadikan tumbal dari para budak-budak sahaya dunia, normal itu.
antum dikerjain oleh anak buah antum sendiri yang tidak punya jiwa korsa terhadap antum, itu normal. Tapi ini saudara yang sedarah, senasab, dia minta izin ke bapak antum yang juga bapak dia untuk membawa antum jalan-jalan sebagai adiknya. Rupanya dibuang ke tengah-tengah hutan ke dalam sumur tua. Kemudian mereka pulang membawa pakaian Yusuf yang berlumuran darah dan mengatakan telah diterkam oleh azid, serigala. Serigala nggak tahu apa-apa padahal. Setelah itu Nabi Yusuf diambil oleh raja dan ratu Mesir. Setelah sekian selama beliau berkhidmat di dalam kerajaan, justru dituduh ingin memperkosa ratu. Padahal sang ratulah yang ingin memperkosa Yusuf. Dia menutup seluruh jendela dan pintu yang ada di dalam istananya dan membuka pakaiannya sehingga tidak ada yang tersisa sehelai benang pun, kemudian mengatakan, "Hai talak, silakan wahai Yusuf." Yusuf justru lari ke arah pintu. Bahkan sang ratu mengatakan kepada kawan-kawan perempuan lainnya yang juga ikut terpukau melihat ketampanan Yusuf, "La illam yaf'al ma amru la yusjananna wa la yakuna minas saghirin." Kalau Yusuf tetap tidak mau berzina, tetap tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan, kita penjarakan dia. Dan dia akan menjadi orang-orang yang rendahan dari kita. Beliau pun dipenjara atas tuduhan ingin memperkosa ibu angkatnya sebagai ratu Mesir saat itu. Raja ikut memenjarakan beliau, padahal sang raja udah tahu itu tipu daya istrinya. Tetapi demi menjaga nama baik istana. Para raja yang berkata kepada istrinya, "Innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'azim." Ini konspirasi kamu wahai istri. Ini tipu daya kamu, bukan Yusuf yang ingin memperkosamu. Nah, tetapi raja tetap menjebloskan Yusuf ke dalam penjara demi menjaga nama baik negara. Bahkan demi menjaga nama baik istana. Nabi Yusuf di dalamnya Allah muliakan, Allah datangkan dua orang yang beliau menjadi kesempatan untuk fokus berdakwah. Kalau nggak masuk penjara mungkin nggak ada media dakwah. Anda mengenal beberapa pejabat, terlepas benar tidaknya tuduhan yang diutarakan kepadanya, tetapi sepengetahuan kami tidak. Tapi ya terlepas benar tidaknya, justru setelah keluar dari penjara bisa baca Quran. Di dalam penjara tiap hari belajar Iqra. Padahal sebelum masuk penjara, Iqra satu pun belum pernah belajar. Belum bisa baca Al-Quran sama sekali. Jadi yang belum bisa baca Al-Quran, ada niat masuk penjara, cepat bisa baca Al-Quran. Al-Mu'ib jamaah, terkadang musibah dunia adalah nikmat dalam urusan agama. Nabi Yusuf, kapan beliau menjadi nabi? Setelah dituduh dengan tuduhan yang begitu keji. Kalau beliau tidak mendapatkan ujian seperti itu, beliau mungkin namanya nggak seharum itu. Setelah sebelumnya dibenci habis-habisan oleh masyarakat Mesir karena ingin menzinai, memperkosa ibu majikannya. Setelah sekian lama nama beliau seburuk itu, sekotor itu beliau di mata mereka, kemudian Allah bersihkan. Maka kecintaan mereka kepada Nabi Yusuf melebihi kecintaan mereka kepada Nabi Yusuf sebelum fitnah itu diutarakan kepadanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, semua musibah yang bukan agama itu ringan. Bahkan sejatinya itu adalah nikmat. Kemudian beliau juga mengatakan di dalam kitab Syifaul Ali, kata beliau, kullu ni'matin duna ni'matil huda wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Seluruh musibah itu sebesar apapun masih di bawah musibah dalam urusan agama. Karena musibah yang sesungguhnya adalah tatkala orang yang tadi di atas tauhid kini menjadi pelaku syirik. Itu musibah yang paling besar. Yang sebelumnya beribadah dengan sunnah sekarang beribadah dengan bid'ah. Yang sebelumnya dekat dengan Allah dengan ketaatan kepadanya, menjaga salat, sekarang tidak salat lagi. Yang sebelumnya begadang di malam hari untuk tahajud, kini begadang di malam hari untuk main judi online.
Itu musibahnya sesungguhnya. Kata beliau, setiap musibah sebesar apapun, sebanyak apapun, sedahsyat apapun, anak istri meninggal, kedua orang tua hilang, pendapatan hilang, anggota tubuh seketika stroke semua. Yang tadinya antum seorang konglomerat kini menjadi kolong melarat. Tetapi tauhid masih ada, belum bertukarkan syirik. Sunnah masih ada, belum bertukarkan bid'ah. Anda masih menjadi hamba yang saleh, bukan hamba yang fasik. Maka musibah yang menimpa Anda itu semua yang bukan musibah. Kata Imam Ibnu Qayyim, masih sangat kecil. Karena musibah yang paling besar adalah musibah agama. Karena nikmat agama jamaah yang dimulakan Allah, jangankan tauhid dan sunnah, hanya dengan kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh saja, sejatinya kita telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hadis dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi yang hilang sesuatu yang hukumnya wajib. Apalagi yang hilang adalah aqidah as-sahihah, manhaj yang lurus di dalam beragama. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa kullu ni'matin duna ni'matil huda wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Seluruh nikmat dunia itu masih di bawah nikmat hidayah. Apa nikmat yang paling berharga jemaah? Andai kata kita punya nikmat harta yang berlimpah ruah, kesehatan yang berkepanjangan seperti Firaun, nggak pernah jatuh sakit seumur hidup. Namrud menjadi seorang raja selama 400 tahun, bukan sekedar 4 periode, 400 tahun. Jadi raja yang kejam dan membengis, membakar setiap rakyatnya yang tidak mau menuhankannya, mengambil paksa istri-istri orang yang dia lihat cantik. Kalau dia punya suami, suaminya ditangkap kemudian dibunuh, kemudian istrinya diambil paksa. Itu namanya. Nah, kata beliau, setiap nikmat dunia itu masih di bawah nikmat, harganya, nilainya masih di bawah nikmat hidayah. Dunia beserta isinya tidak ada nilainya kalau kita bandingkan dengan nilai hidayah tauhid. Karena kalau bukan dengan hidayah tauhid, mungkin kita termasuk dari orang-orang yang memperebutkan kotoran sapi karena anggapan itu sapi keramat. Ya enggak? Mahal hidayah itu. Dia sebagai wanita, mestinya di malam pertama pernikahan bahagia dia. Ini seketika berubah menjadi gelisah. Kenapa? Karena di malam pertama dia melihat ada 2 unyil-unyil di kepala suaminya. Berarti suami aneh bakal poligami nih. Unyil-unyil namanya kan? Ya, 2 usar, ada 2 usar di kepalanya. Bakal poligami, udahlah sebelum terjadi dukhul cerai aja daripada nanti gua di poligami. Ya. Gelisah semenjak ada Pak Kiai datang mengatakan, kamu ini anak bungsu, suami kamu juga anak bungsu, gak boleh nikah anak bungsu dengan anak bungsu. Yang satu lagi gelisah di malam pertamanya karena ada yang meramalkan, kamu ini lahir Scorpio, ini juga Aries, Scorpio Aries gak boleh nikah. Mahalnya hidayah tauhid, akidah yang lurus, hidayah sunnah. Lihat orang beribadah dengan bidah, udah susah, ribet, bayar, ya, digigit nyamuk lagi. Ya kan? Pergi ke hutan, sepanjang perjalanan dimasuk ke makam ada yang menjangkrik dengan kotak amal. Kalau dia belum ngasih uang di kotak-kotak amal itu, dipersusahkan, dipersulitkan masuk. Melewati hutan digigit nyamuk dan sebagainya. Pulang larut malam, anak-anak bayinya digigit nyamuk, nggak apa-apa. Tapi masjid yang begitu indah, begitu tenang dan tentram, dia malas pergi untuk menunaikan sholat berjamaah. Sebagian mereka begadang sampai jam 1 malam demi melakukan ritual bidah zikir akbar.
sampai ke rumah jam 1 malam. Setelah itu subuh pun nggak bangun, jangankan jamaah zikirnya, mursyid zikirnya pun hilang di sholat subuh berjamaah. Itu fakta yang terlihat secara nyata di sebagian tempat. Allah muliakan antum dengan ibadah sunnah, tenang, tentram, walaupun sederhana. Ya, sebagian orang jamaah udah bid'ah, menyusahkan lagi puasa mutih 40 hari berturut-turut, nggak boleh putus. Kapan putus? Mulai dari nol lagi. Ramadan aja putus, nggak mulai dari nol, ya kan? Antum safar di pertengahan Ramadan, nggak puasa 10 hari, apakah mulai dari nol lagi setelah Ramadan nanti? Enggak. Ini ada puasa yang lebih dahsyat daripada puasa Ramadan. Ramadan nggak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Antum pun buka puasa dan sahurnya boleh daging-dagingan, boleh kuah lemak, boleh rendang padang, ya, boleh ikan bakar. Ini ada puasa mutih lebih dari Ramadan 40 hari berturut-turut. Kalau putus di tengah jalan harus mulai dari nol lagi. Nggak boleh makan kecuali nasi putih. Kalaupun pakai kuah bening, jangan makan yang daging-dagingan dulu. Dianjurkan pakai baju putih. Kalau bisa dekat dengan kuburan para aulia. Bahkan kalau di beberapa tempat di Aceh pakai cadar yang melakukannya. Buka YouTube, pakai cadar. Yang lakinya pakai cadar, yang perempuannya pamer paha. Kan kebalik, cadarnya di dia, bukan di istrinya. Demi mendapatkan suatu tarikat. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan seluruh nikmat dunia itu masih di bawah nikmat hidayah, dan seluruh musibah itu masih di bawah musibah kesesatan, ad-dhalal, jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam bid'ah. Ini muqaddimah ana sampaikan. Tujuan utamanya bukan ini, tetapi adalah materi yang akan kita bahas. Tujuannya ana menyampaikan muqaddimah ini jamaah dimuliakan Allah agar kita tahu bahwa nilai hijrah yang telah Allah berikan kepada kita itu mahal sekali harganya, tapi hari ini justru mulai hilang dan mulai pudar dari kita. Seakan nikmat hijrah yang telah Allah anugerahkan itu gak ada nilainya kecuali di tahun pertama dan kedua hijrah. Seakan-akan sholat malam itu menjadi nikmat dan mahal hanya di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat kita hijrah. Kalau sudah menjadi ikhwan kibar, seakan sholat tahajud itu bukan lagi nikmat. Ya. Hadir di majelis ilmu agama itu ternilai mahal bagi sebagian kita di awal hijrah. Tetapi semenjak menjadi ikhwan senior, ikhwan kibar yang berkibar-kibar, seakan hadir di majelis ilmu agama itu hanya nikmat buat mereka yang baru kenal sunnah. Gue mah udah 20 tahun yang lalu ngajinya, udah pasti masuk surga. Soalnya tiket surga udah ada di kantong kanan dan kantong kiri, dan ada ordal lagi seakan-akan. Iya. Nikmat membaca Al-Quran itu sangat mahal di sisi sebagian kita di awal hijrah. Dia sangat bersyukur ketika bisa membaca Al-Quran, punya waktu untuk tilawat Al-Quran. Tetapi setelah puluhan tahun, belasan tahun ngaji, bukan lagi Al-Quran yang dia baca. Waktunya habis di FB, habis nonton, habis untuk nonton film, habis untuk mancing, habis untuk touring, habis untuk trekking. Bukan ini, itu nggak boleh ya. Kita katakan bila menyibukkan. Sebelumnya ada awal-awal hijrah sangat menjaga waktunya untuk beribadah kepada Allah. Setelah belasan tahun mengaji, mulai bermudah-mudahan dengan waktunya dan mulai menyia-nyiakannya. Padahal Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung yang namanya kaum mukminin. Siapakah mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan setelah itu Allah mengatakan walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yang berpaling. Masalah dalam urusan dunia, namun ingat wala tusrifu, jangan melampaui batas. Silakan trekking, mancing, main sepeda, main motor, ya nggak dilarang.
Apalagi kita udah gatal banget untuk ngeber ya kan. Ya. Tapi jangan melampaui batas. Ini ngabisin waktu keliling Jepang untuk tori ngapain? Mending masuk tahfidz Al-Quran ini. Betul. Ana lihat ada orang udah lama ngaji, umur udah tua. Padahal para salaf umur 40 tahun itu udah pada fokus ibadah. Apalagi umur 60. Kalau kita baca bagaimana ulama salaf ketika mereka sudah masuk di umur 40 semuanya udah jadi ahli ibadah. Padahal di masa muda mereka juga ahli ibadah. Anda melihat sebagian orang tua udah ngaji, umurnya udah 60-an. Terbang naik pesawat khusus ke ujung timur Indonesia, kemudian pulang naik sepeda ke Jakarta. Ingin mengukur jalan, itu tugasnya dishub. Bahkan ada yang dari Bali khusus naik sepeda ke Aceh. Kurang kerjaan, itu tugasnya dishub untuk mengukur berapa tebal jalan sepanjang Indonesia. Emangnya haram Ustaz? Tidak haram, tapi ingat waktu Anda lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Waktu kita adalah modal utama masuk surga, untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri kita dari neraka Allah. Wal 'asr wa duha. Dan sekian ayat lain menunjukkan Allah bersumpah dengan waktu, yang menunjukkan pentingnya waktu. Jangankan olahraga jemaah, jangankan hobi, makan minum dibutuhkan oleh tubuh kita dan diperintahkan oleh Allah, tetapi tetap Allah ingatkan jangan berlebihan. Padahal makan minum kan bukan hobi, kebutuhan. Tubuh ini akan mati tanpa gizi dengan izin Allah. Tetapi lihat firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan melampaui batas. Jangan justru karena makan dan minum kalian meninggalkan ibadah kepada Allah. Sementara tujuan utama dari makan dan minum adalah untuk memperkuatkan kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah cari nafkah. Jangan melampaui batas. Abu Hurairah tidak berangkat haji bersama Nabi, padahal itu haji perdana di dalam Islam, haji terbesar di dalam Islam, dan itu haji terakhirnya Nabi SAW. Sebabnya apa? Merawat, menemani ibu. Antum ninggalin orang tua demi keliling Indonesia dengan sepeda, dengan touring. Abu Hurairah nggak berangkat haji karena menemani ibu. Bahkan dalam biografinya disebutkan beliau tidak berangkat haji kecuali setelah ibunya meninggal dunia. Nah, bahkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi di Madinah mengatakan, aku membaiatmu untuk hijrah ke Madinah, untuk tinggal di Madinah. Yang sholat 5 waktunya dalam Masjid Nabawi dan imamnya adalah Nabi. Kata Nabi, pulang kamu, karena kamu telah membuat ibumu menangis. Kembalilah kamu dan buatlah dia tertawa kembali. Artinya meninggal waktu itu sangat mahal ya. Jangan bermudah-mudahan kita membuangnya. Terkadang syaitan mempermainkan kita. Di awal-awal hijrah, nilai hijrah itu sangat mahal. Kita sangat bersyukur kepada Allah tatkala kita bisa bangun salat tahajud. Setelah menjadi ikhwan kibar, justru lalai. Awal-awal mengaji, Masya Allah, 11 rakaat setiap Ramadan. Setiap Ramadan masih lumayan. Ya, setelah jadi ikhwan kibar, mulai lebih bagus salat sunnah itu di rumah, akhir. Hadisnya Bukhari. Nah, salat di rumah, benar. Tapi langganan tetap, inna a'tainakal kautsar. Awal-awal ngaji, Masya Allah, tiap malam salat tahajud, nggak kurang dari 11 rakaat. Setelah menjadi ikhwan dan akhwat kibar, tidak lebih dari 1 rakaat, karena Nabi bersabda, autiru walau wahidah, witirlah walaupun cuma 1 rakaat. Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili bisalas, kekasihku telah menasihatiku untuk aku menjaga 3 hal, di antaranya witir sebelum tidur. Witir, nah, witir sebelum tidur bukan berarti yang dilakukan oleh Abu Hurairah bukan berarti cuma 1 rakaat. Dan itu pun beliau begadang karena menghafal hadis yang beliau kumpulkan di siang hari.
dan juga yang menjadi bahan renungan buat kita jamaah dimuliakan Allah. Dan ini nasihat yang anak utarakan kepada diri anak pertama kali tentunya. Yang kedua untuk antum dan antunna, ikhwani wa akhwati yang anak cintai karena Allah Jalla wa ala. Hal yang harus kita tanyakan kepada kita, kenapa sangat berbeda antara hijrah kita dengan hijrah para salaf? Kalau kita melihat para sahabat Nabi SAW, yang paling kibar mengaji, yang paling senior ngaji sunnah adalah yang paling mudah menangis, yang paling dermawan, yang paling dahsyat baca Al-Quran, yang paling setia untuk dakwah. Benar kan? Siapa? Abu Bakar. Aisyah mengatakan, "Idza qara'a al-Quran akhadhahu al-buka." Tidaklah Abu Bakar membaca Al-Quran kecuali beliau menangis. Umar radhiyallahu anhu datang membawa setengah dari hartanya. Rupanya Abu Bakar telah mendahului beliau dengan membawa seluruh hartanya. Itu disedekahkan di jalan Allah. Abu Bakar panitia dakwah sunnah yang pertama. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, panitia dakwah sunnah yang pertama di masa-masa paling berat, di hari-hari terberat dakwahnya Nabi di fase Mekah 13 tahun. Apakah setelah pindah ke Madinah beliau manggil ikhwan-ikhwan junior yang baru-baru ngaji, semangat-semangatlah kalian bantu dakwah, kami ini udah kibar, udah pada tua, dulu kami luar biasa nemenin Ustaz 13 tahun yang lalu, sekarang udah giliran kalian lah. Kami ini udah kibar, udah pasti masuk surga, kalian yang baru ngaji kan belum pasti masuk surga. Apakah Abu Bakar demikian? Andai kata beliau berkata demikian, sah. Karena nama beliau sudah disebutkan oleh Nabi berada di dalam surga di depan wajahnya sendiri. Bahkan dari 7 lapis langit turun lakab untuk beliau dibawa oleh Jibril alaihissalam As-Siddiq. Kedudukan setelah para nabi itu turun dari 7 lapis langit dibawa oleh Jibril untuk Abu Bakar. Apakah setelah beliau pindah ke Madinah mulai tidak semangat lagi bantu dakwah, udah jarang nemani Nabi SAW? Tidak. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Tidaklah Nabi keluar kecuali ada Abu Bakar dan Umar. Tidaklah Nabi masuk ke dalam Madinah kecuali bersama Abu Bakar dan Umar. Siapa para sahabat Nabi yang paling sempurna ibadahnya? Secara khulafa ar-rasyidin. Mereka sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Tapi kenapa hijrah kita semakin ke sini semakin bermasalah? Iya. Semakin lama mengaji kok semakin kurang disiplin salat tahajud. Semakin kibar kok semakin pelit, semakin bakhil. Kenapa? Semakin kibar, semakin senior mengaji kok semakin susah bangun tahajud, semakin jarang menangis ketika membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Pada diri kita coba. Ana tidak mengatakan antum, ana mengatakan kita. Ini bahan renungan buat kita jemaah. Awal-awal mengaji, masya Allah, menggebu-gebu semangat bersedekah, ya kan? Kalau pergi salat Jumat selalu dapat onta, minimal sapi, walaupun sesekali ayam. Sekarang semenjak jadi ikhwan kibar selalu langganan tetap telur. Karena Nabi mengatakan yang hadir di waktu pertama sholat Jumat dapatnya apa? Onta, ya kan? Yang datang di waktu kedua sapi, di waktu ketiga kambing, waktu keempat ayam, waktu berikutnya telur. Kalau khotib udah naik mimbar, para malaikat pada duduk semua tidak lagi mencatat. Bahkan semenjak jadi ikhwan kibar jangankan telur pun nggak dapat. Udah datang terlambat, ngantuk lagi dalam khutbah Jumat. Di awal-awal ngaji, masya Allah, kajian pada subuh hadir, duha gas lagi sama bestinya. Ada kajian pada asar gas lagi dengan motor dengan bestinya. Pada maghrib kajian lagi. Andai kata ada kajian pada isya jam 3 malam, datang lagi itu. Setelah 10 tahun ngaji, tugasnya cuma ngasih informasi. Jangan lupa ada kajian nanti lagi. Udah nggak ngaji lagi. Udah banyak pahalanya. Nah, awal-awal ngaji
setiap ada informasi pembangunan masjid, kita akan berusaha untuk berinfak. Setelah ikhwan kibar, cukup sekedar jadi panitia sedekah, nggak usah jadi pelaku sedekah. Kenapa demikian terjadi pada diri kita? Berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Kenapa berbeda iman kita, hijrah kita? Para sahabat Nabi semakin lama hijrah, semakin sempurna ketakwaan mereka, ibadah mereka kepada Allah. Semakin lembut hati mereka. Kok kita semakin lama ngaji semakin banyak masalahnya? Dalam bab muamalah terkadang hancur-hancuran. Dalam bab janji juga demikian. Dalam bab utang piutang justru juga terkadang lebih buruk yang udah lama ngaji daripada orang yang baru ngaji. Ustadznya pun jadi korban investasi fiktif. Ya, ustadznya pun sendiri terkadang jadi korban utang piutangnya. Ini harus menjadi bahan renungan buat kita. Meskipun dalam bab akidah kita berakidah al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu memang terkadang bertambah, terkadang berkurang, bertambah dengan ibadah dan berkurang dengan kemaksiatan. Benar. Namun bukan pembenaran membiarkan iman berkurang dan tidak ada upaya untuk meningkatkannya kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Al-Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb, fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian dapat mengusang sebagaimana kain pakaian kalian dapat mengusang. Iman juga bisa mengusang. Bahkan pernah ditanya kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullah, salah satu dari gurunya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, oleh anaknya, apakah benar iman bisa berkurang wahai ayahanda? Apa kata beliau? Nah, yanqus wa yanqus wa yanqus hatta yazhaba kullu. Iman itu bisa berkurang, 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 bahkan bisa hilang secara totalitas. Apalagi di akhir zaman ini, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi telah mengatakan dan memberitakan tentang kondisi iman umatnya di akhir zaman. Di zaman yang penuh fitnah, lebih dari 1400 tahun yang lalu, beliau sudah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, baik yang baru ngaji maupun udah senior ngaji, baik ustadz maupun jamaahnya, baik akhwat maupun ikhwah, yang tua maupun yang muda, ikhwan kibar maupun ikhwan yang bukan kibar. Segeralah kalian beramal di masa fitnah, karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Kemudian Nabi mengatakan, memberikan berita pahit dan menyedihkan. Tapi ini fakta, dan sebagian kita mungkin sudah berulang kali menyaksikan ini. Nabi mengatakan ada orang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada orang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Anak mengenal seseorang, kakak perempuannya jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang beragama Hindu, akhirnya nikah. Yang amat disayangkan keluarga besarnya ikut menyaksikan, kan gak sah pernikahannya. Hubungan badan yang dilakukan setiap hari itu terhitung zina. Kecuali laki-laki muslim nikah dengan wanita yang bukan muslim dengan syarat kitabiah, Yahudi atau Nasrani yang muhsanah, sah secara hukum, bukan dianjurkan. Karena kalau dianjurkan antara muslimah dan muslimah aja, kita dianjurkan yang paling sah, cari yang paling saleh. Karena jatuh cinta, mungkin di matanya tampan, ya, humoris, romantis, ya, cover boy lagi, ya.
dunia. Nikah sampai hari ini masih bertahan. Hubungan ini lapor setiap hari terhitung zina, teranggap zina, pernikahan tidak sah, batal secara agama. Dibatalkan maupun tidak, tetap itu tidak dinamakan pernikahan secara Islam. Ya bi'utina bi'arati minad dunya, rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian dapat mengusang sebagaimana kain pakaian kalian dapat mengusang. Nggak usah lihat kepada orang lain, jangan lihat kepada diri kita. Semakin lama kita di atas sunnah ini, semakin disiplin jaga tahajud atau semakin parah? Kalau semakin disiplin, alhamdulillah. Dalam bab sedekah, apakah semangat kita bersedekah sekarang seperti semangat kita bersedekah di awal-awal mengenal sunnah, atau justru semakin buruk? Semangat ibadah salat sunnah, puasa sunnah sekarang lebih sempurna atau minimal masih sama seperti semangat kita di awal hijrah? Justru sebagian orang di awal hijrah dia tinggalkan rokok, udah jadi ikhwan kibar justru merokok lagi. Rupanya masalah rokok bukan masalah prinsip, Ustaz. Anda mengenal beberapa orang awal hijrah perokok berat, setelah hijrah sekian lama dia jadi ngerokok maneng, rokok lagi dia. Padahal agamanya Ustaz, karena ngerokok bareng Ustaz. Alasan bukan bab prinsip, bukan bab aqidah. La haula wala quwwata illa billah. Alasan sebagian orang dosa kecil bukan dosa besar. Padahal Hasan al-Basri mengatakan la tanzur ila sigharil ma'asi walakin unzur ila ma ta'si. Jangan kamu lihat kecilnya suatu dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Bahkan Hasan al-Basri mengatakan dosa kecil itu semakin diremehkan dia akan membesar. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau seseorang bertaubat. Karena kita justru semakin lama mengaji semakin bermudah-mudahan dengan maksiat. Ana sekali mengatakan kita, karena tidak mengatakan antum. Justru semakin lama mengaji kita terkadang justru semakin bermudah-mudahan dengan maksiat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa kunna na'udduha min al-mubiqat. Anas bin Malik berkata, andai kata beliau mengeluarkan perkataan ini di depan kita, mungkin kita nggak mau lagi dekat dengan beliau. Ya, mungkin kita akan menganggap mujuk banget nih orang, sakit banget nih Ustaz, nggak usah diajak ngopi bareng lagi. Di depan beliau saat itu ulama tabi'in. Apa kata Anas bin Malik? Kalian ini sekarang melakukan dosa-dosa yang di mata kalian lebih kecil, lebih tipis daripada rambut kalian, sementara kami di masa Nabi menganggap dosa-dosa ini sebagai dosa-dosa besar yang akan membinasakan dunia dan akhirat kami. Tetapi di mata kalian saat ini lebih kecil daripada rambut kalian. Ini beliau katakan, dan di depan beliau saat itu ulama tabi'in, bukan peminum khamar, bukan penjudi, bukan karyawan riba, bukan anak-anak muda yang suka pacaran, bukan ahli hisab rokok. Di depan beliau ahli hadis, ahli fiqh, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Al-Quran. Kepada mereka Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min asy-sya'r wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kalian melakukan dosa-dosa yang menurut kalian itu dosa yang kecil. Kalian meremehkannya. Lebih kecil daripada rambut. Tetapi kami di masa Nabi menganggapnya sebagai dosa-dosa besar yang dapat membinasakan kami. Contohnya ghibah, jemaah, ya kan? Sebelum ngaji ghibah, tapi ghibahnya orang awam, ghibahin artis. Setelah ngaji nggak ghibahin artis lagi, ghibahin ustaz. Ghibahin ustazah, ghibahin kawan ngaji.
gibahin panitia pembangunan masjid, gibahin panitia kajian. Apa beda? Syaitan mempermainkan kita aja. Ingat kaidah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Syaitan itu kalau melihat seorang anak Adam semangat di dalam beribadah, maka dia akan berupaya agar anak Adam tersebut hulu dalam beribadah sehingga jatuh ke dalam bid'ah. Nah, kalau dia melihat kurang semangat beribadah, maka dia akan menjerumuskan anak Adam tersebut ke dalam maksiat. Dengan bahasa lain boleh juga mengatakan tidak ada suatu perintah yang Allah perintahkan kecuali anak Adam, kecuali syaitan akan berusaha agar anak Adam tidak melaksanakannya. Dan kalau dia melihat anak Adam itu melakukannya dan dia tidak sukses untuk mencegahnya, maka dia akan berusaha agar anak Adam itu hulu di dalam menjalankan perintah Allah tersebut. Dan apabila ada larangan dari Allah, maka iblis akan berusaha agar anak Adam melanggarnya. Kalau dia tidak sukses membuat anak Adam melanggarnya, maka dia akan membuat anak Adam tersebut hulu di dalam meninggalkan sesuatu, sehingga sesuatu yang tidak haram pun dia anggap haram. Perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan kita untuk mendapatkan husnul khatimah masih sangat berat. Maka Nabi mengatakan, fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman di dalam hati kalian. Doa aja. Jangan tertipu dengan secuil dari ilmu kita. Jangan tertipu dengan secuil dari amalan kita, sehingga kita menganggap seakan tidak akan mungkin menyimpang. Jangan. Udah ada orang-orang yang pernah ngaji sama Nabi, setelah Nabi meninggal sebagian mereka murtad. Bahkan sebagian mereka sholat di belakang Nabi, duduk di dalam kajian Nabi, pernah berangkat jihad bareng Nabi, umroh bareng Nabi, jihad bersama Nabi, haji bareng Nabi, tetapi dia menghadiri itu semuanya sebagai orang munafik. Histeris kita melihat kondisi orang munafik. Kita mungkin akan bertanya, kok bisa dia jadi munafik? Padahal dia udah lihat Nabi. Kita yang datang lebih dari 1000 tahun yang lalu, melihat bagaimana akhlak Nabi dari awal, jatuh cinta kita kepada Nabi, ya kan? Berangan-angan menjadi sahabat beliau, walaupun Allah tahu kita nggak layak jadi sahabat beliau. Mungkin kalau kita hidup di masa Nabi, kita jadi bosnya Abu Lahab mungkin, bukan sekadar pengikutnya. Tapi terkadang kita saking cintanya kepada Nabi, melihat betapa sempurnanya akhlak beliau, ya kan? Timbul pertanyaan dari hati kita, kok bisa mereka munafik bertahan sebagai munafik, padahal berjabat tangan dengan Nabi, berpelukan dengan Nabi, duduk di dalam kajian Nabi, sholat di belakang Nabi lagi. Tapi dia sebagai munafik. Ini menerangkan hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu di tangan Allah. Sebagian mereka ada yang murtad padahal pernah ngaji sama Nabi SAW. Demikian juga para ulama. Antum klik di Google Abdullah Al-Qasimi. Ini ulama selevel Syekh bin Baz. EQ-nya di atas rata-rata ulama di masa itu, mati sebagai ateis. Padahal di abad ini belum ada ulama yang memiliki karangan yang lebih bagus daripada karangan dia di dalam memerangi ideologi ateis atau liberal. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan dia telah membeli syurga dengan tulisannya itu. Mati sebagai ateis, turun ke Mesir memperolok-olok kaum muslimin yang menuhankan Allah. Abdullah Qasim, satu letter dengan Syekh bin Baz, satu kota dengan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Utsaimin bin Unaizah, Qasim. Di masa itu sebutir debu pun tidak ada keraguan di dalam hati kaum muslimin bahwa beliau adalah ulama yang kaum muslimin, ulama yang sunnah. Mati sebagai ateis. Apa yang menjadi? Akan Anda mengenal seorang pemuda di salah satu kota Jabodetabek, pemuda sunnah, masya Allah, multazim, agamis, imam di salah satu masjid besar di Jabodetabek, salah satu masjid sunnah yang besar, hafid 30 juz Al-Quran mungkin, menjadi seorang LGBT, sekarang bergaul di lingkungan LGBT yang ma'ruf di Jabodetabek ini. Pergaulan tak dijaga. Bahkan anak mengenal seorang pemuda, udah punya istri yang masya Allah, anaknya masih kecil, yang dia lebat.
Udah pernah umrah iktikaf di bulan Ramadan, masih juga suka berzina, masih juga keluar masuk diskotik, baru udah punya istri untuk orang, anaknya masih kecil. Udah pernah iktikaf bareng lagi di Madinah. Daya aja. Bahkan beberapa pemuda yang tadinya ngaji semangat luar biasa, divonis kena AIDS dan HIV. Kita di akhir zaman, Nabi katakan, ingat, iman kalian yang ada di dalam hati kalian itu dapat mengusang, sebagaimana kain baju kalian bisa mengusang. Mintalah selalu kepada Allah agar Allah memperbarui selalu iman kalian. Tidak ada ikhtiar yang lebih besar untuk menjaga keimanan dan keistiqomahan serta hijrah kita selain daripada doa. Ini sebab yang paling besar. Jangan pernah tertipu dengan ilmu kita. Oh, anak ustaz selalu mainnya sama ustaz, itu sebabnya. Tapi yang lebih penting adalah doa, tawakal kepada Allah. Jangankan sekedar jadi admin ustaz aja betapa banyak yang bermasalah. Bahkan ada yang murtad. Ada yang menjadi ateis, bukan sekedar ustaz, ulama. Jadi ateis, Abdullah Qasimi ulama, selevel Syekh bin Baz, selevel Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mati sebagai seorang ateis. Allah Ustaz. Abdurrahman bin Muljam, siapa dia? Di tangannya Ali bin Abi Thalib mati syahid. Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di bulan Ramadan di Kufah, karena di akhir khilafah beliau berpindah ke Kufah. Panjang ceritanya kenapa beliau berpindah, walaupun sebagai sahabat menasihati agar beliau tetap bertahan di Madinah seperti khulafa Rasyidin yang lain. Begitu beliau keluar dari rumahnya, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam berulang kali sehingga beliau mati syahid. Dan Abdurrahman bin Muljam ini seorang hafidh 30 juz Al-Quran. Dan di masa Umar, dia orang dekatnya Umar bin Khattab. Bahkan Umar pernah ketika ingin mengutusnya kepada Amr bin As sebagai gubernur di Kufah di masa itu, Umar mengatakan, akan aku utus kepadamu seseorang, kalau bukan karena untukmu maka aku tidak akan mengutuskannya kepadamu, dan aku akan membiarkan dia tetap dekat denganmu. Betapa dekatnya dia dengan Umar, betapa Umar memuliakan. Tetapi fitnah terjadi, berubah dari aqidatus salaf menjadi seorang tokoh khawarij. Pernah belajar kepada para sahabat, pernah direkomendasi oleh Umar bin Khattab untuk menjadi dai ke Kufah, dikirim kepada gubernurnya yang ada di Kufah saat itu oleh Umar. Bisa berubah. Apalagi sekedar lulusan Yaman, lulusan hadis, apalagi sekedar LC, sekedar lulusan UI, Makkah, Riyadh, sekedar profesor hadis, sekedar doktor. Ini keluar dari pendidikan para sahabat Nabi. Umar mendidiknya, Umar yang merekomendasinya, Umar yang mengangkat dia sebagai dai. Bahkan Umar berkata kepada Amr bin As, kalau bukan untukmu wahai Amr bin As, aku akan biarkan dia tetap menjadi dekat denganku. Betapa dia mulia di sisi Umar. Dengan berjalan waktu berubah jadi khawarij. Justru di tangannya Ali bin Abi Thalib mati syahid. Hijrah ini bisa hilang, hilang dari ketaatan kepada kemaksiatan atau hilang dari hidayah kepada syubhat. Kedua-duanya berbahaya. Kedua-duanya bahaya. Kalau orang yang berilmu mungkin lebih selamat daripada orang yang tidak berilmu kalau dari sisi syubhat. Kalau maksiat, yang paling selamat dari maksiat bukan siapa yang paling berilmu, tetapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling takut kepada Allah, siapa yang paling sabar. Betapa banyak orang awam lebih taat daripada orang yang berilmu. Betapa banyak maksiat di mana orang awam mampu meninggalkannya, orang yang berilmu justru jatuh ke dalamnya. Orang awam bisa selamat dari zina, orang yang berilmu justru jatuh ke dalam zina. Orang awam banyak selamat dari dunia LGBT, ustadz malah jadi ustadz LGBT. Yang dikira tidak ada.
Orang lain selamat dari zina. Betapa banyak orang berilmu justru menghamili santriwatinya. Nasallallahu salamul afiyah. Hijrah kita ini akan hilang kalau bukan ke syubhat maka ke dalam syahwat. Sama-sama bahaya, meskipun syubhat lebih berbahaya karena syubhat terkadang seseorang melakukan pelanggaran agama dan dia tidak menganggap itu pelanggaran seperti kaum Khawarij membunuh Utsman di dalam tanah suci Madinah. Dan mereka baru selesai melaksanakan haji dan justru mengharap surga kepada Allah dengan membunuh Utsman dengan alasan menegakkan keadilan dan melengsarkan pemimpin yang nepotisme, meskipun menyebabkan tumpah darah di dalam tanah suci Madinah sana. Demikian juga mereka menganggap telah berjihad dengan membunuh Ali bin Abi Thalib yang menurut mereka nepotisme tidak adil. Mereka tidak mengkafir, tapi mereka saat itu menganggap boleh membunuh dan melengsarkan seorang pemimpin kalau dia tidak adil dan nepotisme. Dinasihati oleh para sahabat, justru yang menasihati mereka dibunuh, dianggap pengkhianat, tidak mau menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Seorang sahabat tabi'iyah, wanita hamil tabi'iyah, lewat di depan markas yang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya. Maka wanita ini pun memuji Ali bin Abi Thalib. Gimana tidak? Dia pemimpin kita. Dalam Islam memimpin harus ditaati, harus patuh, harus dimuliakan. Kecuali dia memerintahkan kepada maksiat, baru tidak boleh kita tidak taati. Bukan berarti boleh melengsarkannya. Dia pun memuji Ali karena Ali pemimpin kita, sahabat Nabi, menantu Nabi. Akhirnya dia dibunuh dan dikorek perutnya bersama bayi. Yang melakukannya bukan peminum khamar, bukan preman. Sebagian besar mereka penghafal Al-Quran, ahli salat tahajud. Nah, maka hijrah bisa hilang karena syubhat atau maksiat. Anda pernah diceritakan oleh seorang syekh, ada seorang syekh mati di atas perut seorang prajurit. Jaga hijrah ini. Hijrah ini jangan dites. Iman jangan dites. Anda mau tes dulu, Ustaz. Alhamdulillah selamat, Ustaz. Dia ajak sama kawan-kawan ke diskotik. Yang lain pada minum semua. Kalau anak mah cuma mau megang botol Sprite doang biar dikira minum, padahal enggak. Alhamdulillah aman, Ustaz. Enggak kenapa-kenapa. Inti masuk nemenin mereka aja itu udah apa-apa. Kok enggak apa-apa? Iman itu jangan dites. Kalau nggak lulus gimana? Ya kan? Mati sedang dalam diskotik nemenin kawan. Dapat dosa enggak? Iman itu dijaga dan dipelihara. Bahkan perintah Nabi, mohonlah selalu kepada Allah agar Allah selalu memperbarui imanmu. Jangan dites. Bagian anak muda hari ini pengen ngetes iman, akhirnya nggak lulus. Bayangkan kalau sedang ngetes, malaikat mau datang mencabut nyawa ente. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadits dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Mati di dalam diskotik di hari kiamat nanti, semua para nabi dan manusia tahu ente mati di dalam diskotik. Walaupun setelah mati dalam diskotik tidak ada yang tahu. Media tidak tahu, langsung dimandikan, disolatkan oleh ustadz-ustadz, oleh syekh-syekh, oleh santri tahfidz. Tapi di hari kiamat nanti semua orang dibangkitkan sesuai dengan kondisi mati. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka Salamah bin Dinar mengatakan, kullu syai'in takrahul maut min ajli fatruk. Setiap perbuatan yang kamu ingin lakukan, pikirkan terlebih dahulu. Mau nggak kamu mati karenanya? Kalau kamu tidak siap mati karenanya, tinggalkan segera. Kalau ini prinsipmu, maka tidak akan berbahaya bagimu kapan atau di manakah kamu mati. Setiap kita ingin melakukan suatu perbuatan, suatu aksi, tanyakan kepada diri kita, andai kata saya mati sedang melakukan itu, mau atau tidak? Kalau nggak mau, kata Salamah bin Dinar, tinggalkan segera. Kalau kamu mati karena itu, lakukan. Prinsip yang luar biasa dari beliau. Seorang anak muda misalkan, diajak untuk berzina, ya. Kemudian dia berangan-angan, setelah itu langsung taubat, langsung sedekah, langsung pergi umroh. Kalau mati sedang zina gimana? Mati sedang main judol,
mati sedang pacaran. Kalau anak muda mungkin fitnah syahwat lebih berat. Bahkan anak dapat laporan sebagian anak muda pergi kajian dengan pacar, pulang kajian dengan pacar juga, kajian sunnah. Pulang naik motor berdua, mungkin sampai pulang ya lupa sholat malam ya. Pacar, syahwat. Tapi kalau orang tua lebih kepada syubhat, berat meninggalkan ritual bidah karena teman ngopi, karena letting. Kalau di kota-kota besar nggak terlalu berat. Kalau di kampung-kampung, orang tua itu sangat berat meninggalkan ritual-ritual syirik dan bidah karena menjaga perasaan orang lain. Kalau anak muda lebih sulit meninggalkan maksiat. Dan kedua-duanya adalah pintu menuju neraka. Solusi terbaik adalah memperbanyak doa. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan sebab-sebab lainnya yang ma'ruf dan dibahas oleh para ulama dan asatidzah kita dari sebab-sebab istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya jamaah dimuliakan Allah, hijrah yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu adalah nikmat agama. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat agama. Dan apabila hijrah kita hilang, maka sesungguhnya itulah musibah yang paling besar. Karena tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah hilangnya hidayah dan terjerumusnya kita ke dalam kesusahan dari jalan Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadwal kajian sampai jam 11 dan masih sisa waktu 7 menit lagi. Baik, jika ada hal yang ingin disampaikan saya persilahkan dengan segala hormat. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada lebih baik, lebih selamat di hari kiamat nanti. Nah, ada hal yang mau disampaikan? Ibu-ibu? Tidak ada, maka kalau nggak ada kita cukupkan sampai ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar selalu memperbaharui iman kita. Kita berdoa kepada Allah agar tidak ada yang keluar dari masjid saat ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa. Tidak ada yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada dari jamaah yang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutang. Tidak ada dari jamaah yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menganugerahkan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Tidak ada dari jamaah yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Dan tidak ada dari ikhwan yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan seorang istri yang salehah, cantik, jelita. Demikian juga mudah-mudahan tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan seorang suami yang saleh, yang tampan, yang ideal serta menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.